Samanya sama yang istri muda katanya dulu Maya waktu itu sering neror, yang kan WA gitu ya, nggak harmonis dari dulu waktu Amel usia 4 tahun tuh udah susah lah, kasihan kalau lihat gitu mah. Setelah lebih dari 2 tahun, misteri tewasnya Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu di Subang, Jawa Barat akhirnya menemukan titik terang. Rabu, 18 Oktober 2023, Polda Jawa Barat resmi menetapkan 5 tersangka usai salah satu pelaku M. Ramdhanu yang merupakan sepupu atau keponakan korban mendatangi Polda Jawa Barat dan mengungkap pelaku pembunuhan sebenarnya. Dari MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Dari 4 orang ini kita sudah menetapkan 4 masuk tersangka, 5 termasuk MR. Yang kita tahan sekarang 2 orang. Ironinya, kelima tersangka ternyata masih memiliki hubungan dekat dengan korban. Yosep Hidayah merupakan suami dari Tuti Suhartini. Keduanya memiliki 1 anak perempuan, Amalia Mustika Ratu, yang juga jadi korban pembunuhan. Sementara Muhammad Ramdhanu alias Danu merupakan keponakan Tuti. Selanjutnya tersangka Mimin merupakan istri muda Yosep. Dan 2 tersangka lain merupakan anak tiri Yosep, anak bawaan dari istri keduanya Mimin, yaitu Arigi, Reksa Pratama, dan Abi. Kaget juga, media itu mendengar dia ikut lah, tapi ada senangnya itu dia terbuka, soalnya kalau nggak terbuka kan orang lainnya itu, yang lainnya itu belum tentu bisa keungkap gitu. Jadi ya alhamdulillah juga dia bisa terbuka kepada keluarga bahwa dia ngikut, bahwa pelakunya sih itu sih ini udah tahu gitu. Jadi ya udah, saya mau bersyukur dia masih mau menyerahkan diri. Kasus pembunuhan ibu dan anak terjadi 2 tahun silam. Saat itu, Rabu, 18 Agustus 2021, warga Dusun Ciseti, Desa Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, digegerkan dengan penemuan mayat ibu dan anak dalam keadaan mengenaskan di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumah. Keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian pun histeris saat polisi mengevakuasi kedua jasad korban. Ditemukan 2 korban yang dalam keadaan sudah meninggal dunia, luka di jidat. Di bagasi atau di mana? Di belakang, jok belakang, Menurut Kepala Desa Jalan Cagak yang hadir di lokasi kejadian, kedua korban ditemukan pertama kali oleh suaminya yang baru pulang dari luar kota. Jam 7:30 saya dikasih tahu oleh RT-nya bahwa telah terjadi perampokan awalnya. Awal ketahuan di mobil itu ada 1 mayat. Kita tunggu sampai tim Inafis datang. Ketika dibuka bagasi mobil, 2 orang dengan anaknya. Pertama kali yang menemukan siapa? Suaminya, karena di sini pada waktu itu hanya 2 orang. Pas pulang dia teriak bahwa ada perampokan. Akhirnya RT datang sini, RT lapor ke saya datang sini dengan polisi, ternyata sudah terjadi. Berdasarkan hasil otopsi awal, Kasat Reskrim Polres Subang AKP Julkarnain mengungkap kedua korban meninggal akibat luka berat di kepala. Sang ibu, Tuti, dibunuh saat sedang tidur. Pelaku diduga melakukan 1 kali pukulan di bagian kepala dengan benda tumpul yang menyebabkan korban meninggal dunia seketika.
Sementara sang anak Amalia dianiaya terlebih dahulu. Di kepala Amalia terdapat bekas pukulan benda tumpul yang mengakibatkan tulang tengkorak patah, memar, dan hancurnya sebagian organ otak. Pada wajah Amalia ada luka sayatan di bagian bawah mata dan sejumlah luka di wajah yang mengindikasi adanya perlawanan dari Amalia. Dari hasil otopsi juga diketahui terdapat rentang waktu 5 jam antara pembunuhan terhadap Tuti dan anaknya Amalia. Amalia diperkirakan tewas pukul 5 pagi, sementara sang ibu, Tuti, 5 jam lebih dulu. Usai diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, jenazah keduanya dimakamkan di TPU Istuning di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Isak tangis keluarga dan kerabat pecah mengiringi pemakaman kedua jenazah, ibu dan anak gadisnya yang baru berusia 22 tahun tersebut. Yosep, suami korban Tuti, yang juga ayah kandung Amalia, turut hadir saat proses pemakaman. Drama pun dimainkan oleh para tersangka demi menutupi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Seperti apa peran para tersangka? Sesaat lagi, tetap di iNews File.